setelah 3 hari itu putihnya ini semakin lama semakin besar, lalu kemang, nyut-nyutan gitu, sama seperti yang saya rasakan waktu tertusuk duri gaib itu. Nah, lalu dan waktu itu saya sempat dikunjungi juga sama raja jin itu yang berupa genderuwo. Waktu itu waktu pemulihan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Wipin. Nah, kali ini Lintang Misteri masih di kota Kediri bersama narasumber namanya Mas Fauzi. Mas Fauzi ini kan kemarin sudah menceritakan pengalaman mistisnya di waktu kelas 3 MI. Nah, kali ini Mas Fauzi akan bercerita mistisnya lagi waktu kelas 2 SMP. Benar ya Mas ya? Di waktu kelas 2 SMP ini Mas Fauzi masih diserang dengan Raja Iblis atau bangsa jin. Jadi Raja Iblis ini masih punya rasa dendam, menyerang Mas Fauzi dengan duri gaib. Jadi duri gaib ini sebesar segini ya teman-teman ya, menyerang matanya sebelah kanan ya Mas ya. Ini matanya rusak ya Mas ya, sebelah kanan ya. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu dong Mas Fauzi. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas ya? Sehat. Kemarin masalah kelas 2 ketika MI ya, sekarang kelas 2 SMP dan Raja Iblis ini masih punya rasa dendam ya. Sudah siap Mas? Siap. Alhamdulillah Mas Fauzi sudah siap ingin menceritakan ceritanya lagi. Jangan di skip biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita Mas Fauzi. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara Dep dan Dep. Mereka ada. Monggo Mas Fauzi. Ya, jadi ceritanya itu saya mulai dari setelah saya terkena gangguan dari Raja Iblis yang pertama itu waktu kelas 3 MI. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ. Ternyata itu Raja Iblisnya itu masih memiliki dendam. Ya karena dia itu sudah diusir dari tubuh saya, jadi si Raja Iblisnya itu sudah tidak bisa mengganggu saya. Tapi ya namanya Raja Iblis pasti memiliki anak buah Ya, anak buah bawahan dari Raja Iblis itu. setan-setan itu ya. Iya betul. Nah, dia itu menyuruh bawahannya itu untuk mencelakai saya karena Raja Iblisnya itu sudah tidak bisa mencelakai saya. Nah, kejadiannya itu awal mula dari waktu saya sekolah SMP di Kandat. Nah, waktu itu saya berangkat sekolah seperti biasanya ya, berangkat terus lalu saya titipkan kendaraan saya titipkan ke rumah teman saya, di rumah teman saya. Nah, sewaktu pulang sekolah itu entah mengapa saya memiliki firasat yang nggak enak gitu. Nah, tapi itu tidak saya rasakan. Saya tetap berjalan pulang. Saya melewati jalan yang biasa saya lewati, yaitu di pinggir jalan raya, lalu melewati sebuah sumur tua. Ya seperti hari-hari sebelumnya itu tidak ada terjadi apa-apa. Nah, tetapi pada waktu itu kelas 8 itu ketika saya melewati sumur tua itu, tiba-tiba itu saya itu tertusuk duri. Jadi ketika saya berjalan gini, duri itu langsung ada gitu di pohon itu langsung ada duri yang besar
panjang langsung menusuk mata saya. Terus Rasa mas. kerasa sakit. Nah, waktu itu tapi tidak berdarah, tidak mengeluarkan darah. Tapi rasanya itu sakit banget. Nah, lalu saya duduk di dekatnya situ. Lalu mata saya itu saya pegang gini. Dan teman-teman saya itu berlalu pergi. Karena menurutnya itu saya hanya ya menunggu apa gitu mungkin menurutnya teman-teman saya. Saya itu duduk gini sambil memegang mata saya. Rasanya itu kemeng nyut-nyutan gitu. Iya. Terus dan juga rasanya itu seperti perih. Nah, tapi selang 30 menit itu sudah sembuh, sudah hilang. Jadi saya duduk selama kurang lebih 30 menit. Rasa itu hilang. Lalu saya melanjutkan lagi ke rumah teman saya untuk mengambil kendaraan saya lalu pulang. Nah, keesokan harinya ketepatan waktu itu terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari. Nah, itu gerhana matahari itu suasana lingkungan itu sangat gelap dan juga nggak seperti biasa, nggak seperti hari-hari biasa, Mas. Nah, waktu itu saya berada di dalam rumah. Nah, setelah gerhana mataharinya itu selesai, besoknya itu hari keesokannya itu mata saya ini putih, ada putihnya gitu, putih kecil, awalnya itu kecil. Nah, setelah 3 hari itu putihnya ini semakin lama semakin besar, lalu kemeng, nyut-nyutan gitu, sama seperti yang saya rasakan waktu tertusuk duri gaib itu. Nah, lalu berkata kepada ibu saya, terus lalu ibu saya mencoba mencarikan orang pintar, tapi waktu itu sudah tidak bisa, tidak menemukan orang pintar. Nah, lalu alhasil karena tidak memiliki apa jenis pemikiran untuk kepada orang pintar, lalu saya dibawa ke dokter spesialis mata, lalu saya dioperasi. Nah, dioperasi itu setelah operasi itu kan masih ada proses penyembuhan. Nah, itu mata saya itu masih kemeng. Dan waktu itu saya sempat dikunjungi juga sama raja jin itu yang berupa genderuwo. Waktu itu waktu pemulihan itu saya kan nggak bisa tidur karena kemeng, mata saya itu kemeng. Lalu sama genderuwo itu dilihat, menengok keadaan saya, apakah saya itu benar-benar terkena sakit darinya atau belum. Dia mau memastikan. Dia berjalan ke rumah yang kemarin itu saya sempat ceritakan sedikit. Baunya itu kan wah nggak karu-karuan, nggak enak, anyir, kalau bahasanya itu anyir, dan tubuhnya itu berbulu tinggi, bulunya itu warnanya hitam, berbulu lebat hitam, rambutnya ini keriting panjang sebahu sini, panjang, lalu wajahnya ini merah darah, Banyak darah. iya, merah darah, dan itu seperti lingak-linguk, seperti mencari sesuatu. Iya. Terus lingak-linguk gini. Lalu karena kamar saya itu tidak full tembok ya Mas, jadi masih bisa dilihat dari atas. Dia itu melihat saya dari atas. Lalu saya berteriak memanggil ayah saya, "Bapak," gitu. Iya. Lalu ayah saya itu keluar dari kamar,
Lalu raja jinnya ini keluar menabrak tembok dari rumah saya sampai hancur. Jadi tembok yang ditabrak itu sampai bolong, dak gitu. Bolong. Iya, sampai hancur. Yang ditabrak itu bolong jadinya. Terus langsung hilang. Setelah itu langsung hilang. Nah, setelah saya ini kembali lagi. Setelah itu kan setelah saya pemulihan, terus saya sudah berobat lama, tapi masih ada nyut-nyutan, masih kemeng. Ya. Mata saya ini masih kemeng. Lalu ibu saya itu berinisiatif lagi untuk mencari orang pintar. Banyak, ada tiga orang pintar yang dimintai tolong ibu saya. Yang dua itu tidak bisa untuk mengangkat duri, karena duri gaibnya ini masih tertancap di mata saya waktu itu. Oke, rasanya mas ya? Kemeng, Kemeng. nyut-nyutan sama perih. Iya, tapi kerasa mas kalau di dalamnya itu ada sebelah durinya itu kerasa nggak? Kerasa, saya merasakan tapi tidak bisa dilihat dengan mata normal. Iya. Nah, rasanya itu wah, kemeng, perih juga, tapi nggak mengeluarkan darah. Nah, setelah itu ada satu orang pintar itu yang bisa untuk mencabut duri gaib ini. Dia itu memberikan saya sebuah minuman, minuman suwuk. Minumannya itu sebuah aqua, lalu didoain, lalu ditiupkan ke aqua itu, lalu saya suruh minum sepertiga, lalu yang sisanya itu saya gunakan untuk raup dan juga mandi. Iya. Nah, Basuh muka itu mas. iya, basuh muka, lalu saya gunakan untuk mandi selama 2 hari. Iya. 2 hari. Itu caranya itu saya campurkan dengan air biasa, terus lalu saya gunakan mandi selama 2 hari. Dan setelah itu mata saya itu berangsur-angsur sembuh, tidak kemeng lagi. Kemengnya ini masih ya sudah hilang, dan juga perihnya ini sudah hilang. Tapi efeknya itu penglihatan saya ini jadi apa jenenge, nggak bisa melihat. Berarti ini yang sebelah kanan berarti nggak bisa lihat pemandangan itu mas? Nggak bisa. Ini sekarang ini buram. Buram. Iya, sama seperti ini ditutup gini, nggak ada bedanya. Iya. Untung nggak nyampe buta ya mas, tapi nggak buta ya mas. Yang ini buta. Oh, yang sebelah buta. Buta, tapi masih bisa bergerak. Mata saya ini bergerak, ya. masih bisa bergerak kanan kiri atas, cuma nggak bisa untuk melihat. Tapi bisa melihat makhluk-makhluk gaib mas? Masih bisa waktu itu. Setelah duri gaibnya ini saya dikeluarkan sama orang, lalu di kelas 9, tepatnya itu di kelas 3 SMP, mata saya itu sudah sembuh, tidak ada kemeng. Tapi efeknya itu mata saya nggak bisa melihat. Buram ya? Buram banget. Gelap ini. Gelap total mas? Gelap total. Nah, setelah itu saya melanjutkan berobat di dokter spesialis, itu tidak ada perkembangan sampai kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP, kebetulan kong saya itu memiliki teman yang paham dengan ilmu-ilmu seperti itu. Iya. Dan juga dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa dikatakan dia itu sakti, tapi agak memiliki
apa jenis kekurangan. Ya. Kekurangan di sifat dia itu sering bercanda, tapi dia itu bisa ilmu-ilmu seperti itu. Nah, di kelas 9 itu saya itu waktu diobati, jadi kong saya itu memiliki kenalan, lalu saya diobatkan ke kenalan kong saya itu. Diobatkan ke kenalan kong saya itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya, awalnya itu mata saya itu yang awalnya buram itu mulai bisa terlihat, mulai bisa bisa melihat samar-samar. Tapi lama kelamaan itu mata saya mulai buram lagi, mulai gelap sampai akhirnya setelah 3 bulan itu ayah saya itu tahu karena ayah saya itu juga memiliki ilmu. Dia bisa menerawang bahwa anaknya ini tidak memiliki perkembangan dalam pengobatan. Lalu dijemput paksa sama ayah saya, dibawa pulang. Nah, di waktu 3 bulan saya berobat itu, saya juga diajari ilmu tenaga dalam sama orang itu. Saya pernah diajari pukulan sekali hancur. Jadi waktu itu saya diajari ilmu pukulan sekali hancur, langsung hancur. Jadi waktu itu karena kekuatan saya itu masih terbilang lemah ya. Nah, lalu saya memiliki teman yang memiliki kekuatan yang besar, okol. Ya. Okol, jadi tubuhnya itu besar. Dia itu orang pintarnya ini meminjam kekuatan teman saya, dimasukkan ke saya dan berhasil. Dan di saat itu saya langsung berenergi. Nah, lalu saya disuruh untuk memukul sebuah kayu yang hampir tumbang, tapi masih kokoh. Kayunya itu kayu jati. Ya. Nah, lalu saya pukul, brak, langsung itu kayunya itu langsung patah dan hancur. Dan saya waktu itu juga nggak menyangka saya itu kok bisa sekuat itu. Nah, lalu waktu bersekolah itu saya tanya teman saya itu, dan ternyata benar, teman saya itu merasa lemas ketika kekuatannya itu dimasukkan ke saya. Lemas selama 1 jam. Dan Energinya berarti dimasukin semua ya Mas? iya, jadi energi teman saya itu dimasukkan ke saya. Ya. Yang memasukkan itu ya orang pintar itu, kenalan dari kakek saya. Nah, oke lah. Terus saya juga diajari ilmu tenaga dalam pernafasan. Jadi untuk menstabilkan emosi dan juga untuk menstabilkan apapun itu, saya diajari ilmu pernafasan. Dan juga saya diajari ilmu sirap. Ilmu sirap? Iya, sirap Megonondo namanya. Untuk apa Mas? Untuk membuat orang yang tidak ngantuk itu menjadi tidur. Ya. Nah, ini ada satu kejadian unik. Jadi saya itu mencoba jajal kong saya. Mencoba ilmu yang diajarkan ke saya itu saya terapkan ke kong saya. Ya. Kong saya kan juga sakti, bisa terbilang sakti, dan saya ingin mengetes sejauh mana ilmu kong saya itu. Jadi saya itu menyirap rumah kong saya dengan cara merapal mantra, lalu saya tiupkan ke dalam air minum yang biasa diminum oleh keluarga kakek saya. Oke, lalu
sudah selesai ya, aku sudah merapal ilmu, lalu saya tiupkan ke air. Nah, kong saya kebetulan waktu itu baru saja kembali dari masjid. Lalu kong saya itu masuk ke kamar, lalu kembali lagi ke dapur. Ya, kong saya itu merasa kok kayak ada yang berbeda gitu. Iya. Lalu kong saya itu mengambil air yang sudah saya sirap itu, dibawa ke kamarnya. Lalu selang beberapa menit itu dikembalikan lagi ke tempatnya semula kan. Lalu setelah itu saya yang tidur selama 3 hari. 3 hari. Wah, bangun-bangun itu saya lemas banget karena dikembalikan ilmunya itu. Terus wah, saya waktu itu langsung tobat, nggak mau mencoba orang lagi. Nah, Itu pas waktu belajar ilmu tenaga dalam itu ada tata caranya, Mas? ada Mas. Caranya gimana tuh, Mas? Kalau untuk pukulan sekali hancur itu dengan cara itu meminjam kekuatan dari orang yang dirasa memiliki kekuatan yang besar. Ya. Jadi harus ada orang yang bisa memindahkan kekuatannya itu. Caranya itu waktu itu saya memikirkan, saya disuruh membayangkan wajah teman saya dan juga ukuran tubuh, semua itu harus ada di pikiran saya. Lalu saya merem, disuruh menutup mata, ini membayangkan. Terus lalu si orang pintar itu seperti saya nggak tahu dia itu membaca apa gitu, nggak tahu. Lalu tiba-tiba tangannya orang pintar itu menyentuh kening saya, dak gini. Lalu saya itu tidur, dak langsung seperti semaput gitu. Pingsan. Iya, pingsan. Lalu setelah saya sadar, saya itu merasa strong. Lalu saya disuruh untuk memukul kayu itu, pohon itu. Sekali pukul langsung hancur itu pohonnya. Berarti nggak latihan ya, Mas? Enggak. Terus lalu kalau untuk pernafasan itu saya membaca surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas dengan surat Anas. Itu dengan cara saya dengan orang pintarnya itu apa jenenge? Saya duduk bersila sambil gini. Jadi berdekatan gini. Lalu sudah itu menstabilkan apa gitu loh, saya lupa kalau pernafasan sambil mengatur nafas kalau untuk pernafasan. Nah, kalau untuk sirup Megonondo itu ada tirakatnya, Mas. Ada khusus itu. Iya, tirakatnya itu puasa mutih selama 3 hari 3 malam, terus membaca potongan dari surat, lupa saya suratnya itu, di juz 22 Al-Quran. Di juz 22 Al-Quran itu dibaca sebanyak 7 kali di jam 12. Jadi harus bangun di jam 12 membaca surat itu sendiri. Pernah dilakuin, Mas? Pernah, yaitu pas saya mencoba kakek saya itu. Oh iya. Nah, dan sirup Megonondo itu sirup yang sangat mematikan. Sangat mematikan. Iya, jadi orang yang terkena sirup itu langsung tidur tanpa hitungan waktu, tanpa hitungan menit atau gimana, langsung tidur. Bukannya untuk melawan itu, masih Raja Iblis itu tenaga dalam, pernah dicoba nggak melawan tuh bahasa makhluk gaib? Pernah. Waktu itu jadi waktu saya penyembuhan sama orang pintar itu, Mas, itu saya pernah didatangi sama bawahannya Raja Iblisnya itu. Didatangi berwujud itu wanita. Kuntilanak.
saya nggak tahu namanya, tapi wanita rambutnya ini acak-acakan, dia terbang memakai baju putih terusan putih gini, ini putihnya ini ada coklatnya seperti tanah gitu, terbang. Nah itu orang yang pintar itu menjurus. Jadi menjurus itu dengan cara pernafasan, itu dijurus lalu itu langsung lenyap gitu, langsung lenyap. Terus dan juga waktu itu juga ada kodamnya dari ayah saya. Jadi ayah saya itu memiliki ilmu kan dulu. Nah lalu ilmunya itu dilepas, itu ada sebuah jin yang keluar dari tubuhnya ayah saya. Itu jinnya itu berwujud manusia kecil segini, tangannya itu panjang, jadi berjalannya itu pakai tangan, dua tangannya ini besar panjang, dan itu menjaga saya waktu itu. Nah singkat cerita, saya dibawa paksa pulang sama ayah saya karena tidak ada perkembangan. Nah saya itu banyak menemui kejadian yang janggal, Mas. Jadi setelah saya dibawa pulang sama ayah saya itu, saya sering melihat pocong, saya sering melihat wanita yang nggak karu-karuan itu wajahnya. Itu saya nggak tahu itu wujud dari apa. Kan kalau kuntilanak itu kan ciri khasnya itu tertawa gitu, tapi itu wanitanya itu nggak ketawa, dan itu sering banget di rumah saya pule itu. Nah ya mungkin karena masih dendam itu aja. Terus sampai setelah saya kelas 1 SMK itu saya itu sudah mulai tidak bisa membedakan mana yang jin, mana yang orang biasa, karena saya sudah didoktrin sama ayah saya bahwa kamu itu hidup di dunia nyata, jadi pikirkan saja yang nyata, yang gaib itu jangan kamu hiraukan. Karena setelah itu karena setelah saya dibawa pulang paksa sama ayah saya, setelah saya melihat bangsa halus itu, besoknya itu saya langsung sakit, dan itu sering Spontan itu, Mas? spontan ya, karena bentrokan energi. Iya. Dan saya tidak kuat. Berarti sekarang udah nggak dengan efektif dengan makhluk gaib, Mas, nggak, Mas? Sudah enggak. Sebenarnya mungkin masih, tapi saya tidak bisa membedakan. Nggak membedakan mana yang gaib jin dan manusia itu, Mas? Iya, saya tidak bisa membedakan mana yang gaib dan juga mana yang manusia beneran gitu. Kalau Tapi yang sampai sekarang masih diganggu makhluk gaib, Mas? Serang itu? Kalau sekarang sudah enggak Pernah ya? enggak pernah, tapi saya sering dijenguk sama makhluk gaib. Gini, makhluk gaib itu memiliki ciri-ciri, memiliki aura tubuh yang bisa diketahui oleh orang awam. Jadi makhluk gaib itu memiliki aura, memiliki suhu. Iya. Jadi semisal ini suhu ruangan ini enggak terlalu panas, enggak panas, tiba-tiba semisal di sini itu panas, itu makhluk gaib ini di sini Negatif. iya, makhluk gaib yang cenderung negatif, yang marah, yang memberontak, yang membuat onar, energinya itu panas. Tapi pernah ngerasain angin gede gitu, Mas, di dalam ruangan itu, Mas? Pernah dipulai waktu itu. Itu berarti siapa itu, Mas? Ada yang datang atau enggak itu? Ada yang datang waktu itu saya menjumpai di rumah saya itu, setelah
waktu saya SMK kelas 1. Ya. Sebelum SMK kelas 1. Jadi saya sudah lulus SMP tapi masih ingin ke SMK gitu. Peralihan. Nah, itu saya menjumpai hawa yang berbeda di rumah saya. Jadi hawanya itu panas di satu titik di sini saja itu panas, dan itu adalah bangsa gaib yang cenderung negatif. Biasanya apa mas yang negatif mas? Gondorowo atau pocong atau kuntilanak? Yang negatif itu biasanya yang ya saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas ya, tapi itu biasanya yang berkuasa di wilayah itu. Contoh saja di sini, di rumah saya ini juga ada, tapi di sini itu berwujud wanita yang kalau dia itu muncul itu pasti baunya harum. Harum apa mas? Melati itu? Harum melati. Dan Gimana, itu mas? berjalan. Harumnya itu enggak stuck enggak diam di satu tempat ya. Jadi harum itu berjalan dari sini ya, dari sini. Biasa di mana mas sering muncul harumnya itu mas? Di sini, Di di sini itu berjalan ke sana, keluar. Sini. Ya, Sampai depan enggak mas? sampai depan lalu hilang, baunya Mantap. hilang. Tidak berwujud karena saya itu sudah tidak bisa melihat itu bangsa gaib. Berarti sampai luar juga di depan rumah itu kan bau melati ya? Iya, karena padahal di sini nggak ada tanaman melati juga. Lalu setelah dari depan dia itu kembali ke dalam, jalan gini baunya. Berarti awalnya dari sini nih? Dari sini. Ini gudang kan? Nah? Iya, Ini gudang gudang. apa mas? Ini gudang penyimpanan sisa bahan anyaman. Berarti ini ada bau melati, ada sosok penunggu di sini. Iya, Penunggu atau pendatang nih mas? penunggu. Jadi ini hanya sekedar cerita. Di sini itu katanya itu ada penunggunya. Ya di sini. Di sini Sosoknya apa pasnya. mas yang dari cerita yang tahu itu? Kalau waktu itu saya itu melihatnya itu pocong Di sini. di sini. Tapi setelah saya tinggal di sini saya tidak pernah melihat pocong. Setelah tinggal di sini. Ya, di dalam rumah ini saya tidak pernah melihat pocong. Tapi dari ayah lihatnya apa mas? Dari ayah tidak pernah bercerita. Tapi kalau mencium baunya itu ayah saya itu juga mencium harum. Ini aku buka ya, jujur kemarin aku bau melati di depan rumah mas. Iya, Depan rumah, pas waktu mau pulang itu. ya, Terus aku kan, saya nggak cerita, saya langsung pulang itu kan ya. ya, Tapi aku di rumah cerita itu bau melati di depan rumah sini. Gitu kan. Aku bingung ini ada sosok apa gitu kan, tapi aku cara tidak, saya nggak fokus sosoknya. Tapi yang jelas di sini ada pocong itu pas waktu masa dulu belum pernah kesini itu. iya. Waktu belum pernah dibangun itu di sini itu saya pernah melihat pocong. Tapi si sosok pocong yang di pohon pisang itu baunya apa itu mas? Baunya saya nggak mencium Nggak baunya. mencium. Nggak Tapi ini mencium. beda sama di luar ya? Beda. Yang bau harum, bau melati ini beda sama Oh pocong. beda ya. Beda. Kalau Kan ada angin nih masuk ya. ya, Angin itu silir-silir ini kan dingin nih pak, berarti positif ya. ya positif. Positif ya. Ini kan tadi juga sekitar itu lewat di belakang. Itu Mas Wahyu itu. Mas Wahyu nggak usah takut. Dia curang melihat tuh lewat tuh keluar kan. Pokoknya itu ada angin yang masuk nih Mas ya. Iya, Masa bisa merasakan Mas Wahyu merasain nggak? Ada angin kan? Iya, ngerasain. Tapi ini kalau energi positif itu angin silir-silir itu yang dingin tuh. Pak. iya, ya seperti itu. Masa berarti pas waktu tertusuk dari apa itu duri gaib itu kan masa melihat nggak mas Melihat apa? Duri? durinya itu Enggak, saya enggak melihat.
Jadi waktu itu saya berjalan, tak tiba-tiba itu duri itu langsung ada di depan mata saya dan saya tidak bisa menghindari, langsung tertusuk gitu, nancep ke mata saya. Tapi pas waktu jalan lihat nggak? Nggak melihat. Dan di situ setelah saya rasanya itu hilang, saya mencoba mencari duri, apakah di situ ada tanaman apa gitu. Ternyata nggak ada, tanamannya itu nggak berduri. Berarti itu dari kiriman Raja Iblis itu, Ya, anak buahnya. anak buahnya. Tapi setelah sembuh, masa berarti matanya kan mati total ya, itu nggak bisa lihat ya. Ya, sampai sekarang nggak bisa melihat. Ya, maaf ya, ini berarti kayak katarak itu ya, putih itu. Ini bukan katarak. Ya, maksudnya kan ada putihnya tuh kayak persis katarak gitu kan. Nggih. Ya, Ya. efeknya berarti ada putihnya itu kan ya. Iya. Berarti itu awalnya kecil ya mas ya. Awalnya kecil, nanah. Semakin lama itu semakin besar, dan ini juga setelah operasi terus juga sudah diangkat, duri gaibnya ini sudah diangkat juga. Untung nggak dua-duanya mas ya. Iya, Kalau dua-duanya mungkin ya nggak bisa bukan, lihat. nggak bisa melihat saya. Tapi awalnya kan kemarin ceritakan efeknya dari tulang manusia itu. Iya, Ada cerita lain ya, mas dari alurnya ini? tidak ada mas, Cukup ya? cukup. Berapa? Waktu itu ya cukup ya mas ya? Ya sudah. Barangkali dapat nanti mas dari cerita mas tertusuk jarum, tertusuk duri ya, Iya, biar bisa diambil hikmahnya dari teman-teman ya. Coba ada pesan. ya pesannya itu dimanapun teman-teman berada itu harus ada sopan santun, unggah-ungguh, dan juga ketika teman-teman sudah mengalami musibah itu terima musibahnya itu dengan lapang dada. Jangan ada menggerutu atau marah kepada takdir yang telah diberikan oleh Allah. Iya. Cukup mas ya? Ya cukup. Inilah cerita dari Mas Fauzi, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya. Jadi yang namanya makhluk gaib, bangsa jin, Raja Iblis, mereka ada juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sekali-kali untuk menantang dengan bangsa mereka, karena mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas masing-masing. Jadi di dunia ini berpasang-pasangan. Tadi di sini juga ada sosok yang sudah hadir dari penunggu sini ya mas. Ya. Sosoknya pocong, wanita. Jadi sudah ada energi yang masuk positif. Alhamdulillah beliau ketemu dengan saya sendiri, cocok. Jadi berkomunikasi. Sebelum rumah ini dibangun itu beliau sudah di sini mas, tapi nggak pernah masuk ke sini nih. Ya, cuma dia penunggu di sini nih, gudang ya nih ya. Iya. Jadi ini dulu sebelum dibangun kan ini kebunnya mas ya. Ya. Kebunnya. Kalau soal baunya tuh melati ya mas ya. Berarti aura-aura bau melati ini biasanya positifnya mas buat teman-teman ya. Jadi jangan heran, yang namanya makhluk gaib itu pasti punya aroma. Tadi aromanya genderuwo ya mas ya. Baunya itu anjir itu kan. Kayak darah itu ya mas ya. Iya. Darah terus nggak enak sekali ya. Itu aura-aura yang negatif, yaitu gimana, galak itu mas ya. Iya. Galak banget. Dan kalau aura-aura positif biasanya melati itu kan, terus bau aroma minyak. Mas pernah bau minyak itu kan? Minyak. Pernah kan bau minyak seperti apa namanya, minyak itu kan, bau minyak. Jadi antara dan tiada, mereka ada, sudah terbukti dari selama aku podcast di Lintang Misteri, mereka selalu hadir dan juga menyaksikan video di Lintang Misteri. Semoga penuh manfaat. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat dan istighfar agar teman-teman bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat waktu jangan kita tinggalkan. Semoga penuh keberkahan dunia dan akhirat. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri antara dan tiada mereka ada.